Bab 1771, Kaisar Selatan. Kaisar Selatan memiliki status yang mulia, konon darah asli yang mengalir di tubuhnya sangat luar biasa. Hanya sedikit orang yang berani menyebut dirinya kaisar. Ini tidak hanya membutuhkan keberanian yang luar biasa, tetapi juga kekuatan dan bakat yang buruk, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Adapun Nandi Lai Changkong, ia berstatus bangsawan dan masih muda, namun budidayanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun orang ini belum benar-benar menjadi abadi, dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dua kota di dalam dan di luar kota Kekaisaran Pusat. Apakah mereka orang kuat di luar kota atau bangsawan asli di dalam kota, mereka harus diperlakukan dengan sopan. Di satu sisi, memang ada darah berbeda yang mengalir di tubuh Lai Zhangkong. Di sisi lain, itu berasal dari kekuatan Lai Changkong yang menakutkan. Orang ini belum menjadi makhluk abadi. Menurut legenda, dia pernah bertemu dengan makhluk abadi sejati di bidang bintang di tepi alam semesta. Ketika berita tentang pencapaian ini tersebar, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Kesenjangan antara dunia manusia dan alam keabadian hanyalah kesenjangan antara langit dan bumi. Bahkan orang terkuat di alam manusia tidak lebih baik dari seekor semut di depan orang terlemah di alam abadi. Selama berabad-abad, tidak ada biksu di alam manusia yang mampu memblokir serangan makhluk abadi. Saat itu, segera setelah tersiar kabar bahwa Lai Zhangkong bertemu dengan makhluk abadi sejati di bidang bintang tertentu dan menerima pukulan dari makhluk abadi sejati dengan tangan kosong tanpa mengalami kematian, hal itu memicu diskusi di banyak bintang dan alam di dunia. Beberapa orang tidak mempercayainya, beberapa orang meragukannya, dan beberapa orang mencemoohnya. Tetapi ketika orang-orang yang ragu mengetahui bahwa itu adalah putra Kaisar Lai Changkong, mereka semua tetap diam. Lai Zhangkong adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan misterius. Dia telah menciptakan banyak keajaiban dan legenda yang sulit dipercaya namun benar-benar ada. Banyak hal yang tampaknya luar biasa menjadi mungkin bagi Lai Changkong. Tidak ada yang menyangka bahwa murid yang sangat mulia dan misterius Lai Changkong tiba-tiba muncul di kompetisi naga harimau di luar kota. Tahukah Anda, meskipun seseorang dengan identitas dan kekuatan Lai Zhangkong muncul, dia hanya akan muncul di arena gelap terakhir. Dihadapkan pada penghinaan dan bahkan pengabaian Lai Zhangkong, ekspresi Qiu Tian di atas panggung agak tidak sedap dipandang. Qiu Tian bukanlah orang bodoh. Dilihat dari sikap banyak biksu yang hadir terhadap Lai Changkong, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Siapa kamu? Jika Anda memiliki keterampilan nyata, beranikah Anda naik ke panggung dan melawan saya? Qiu Tian memprovokasi. Lai Changkong tidak menjawab, tapi menatap Qiu Tian dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada menghina, kamu tidak layak atas tindakanku. Anda. Bagaimana Qiu Tian bisa mengalami penghinaan seperti itu? Statusnya sama mulianya, dia berasal dari garis keturunan Dewa Abadi, dan dia telah mengembangkan metode rahasia Dewa Abadi. Dia adalah kekuatan terbesar dan jenius terhebat di wilayah bintang biru cerah. Kali ini, melintasi galaksi tak terbatas dan melintasi galaksi luas untuk datang ke kota Kekaisaran Pusat untuk berpartisipasi dalam uji coba pertarungan harimau naga bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah arena gelap yang sesungguhnya dan harta abadi terakhir. Begitu dia muncul di atas panggung, dia mengejutkan semua orang dengan keahliannya, bahkan mengirimkan Feng Yun Wuji dari alam besar lainnya, Wang Teng dari alam bintang mutiara, dan banyak jenius lainnya. Siapa yang tidak tahu cara berbicara omong kosong? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda akan melihat kebenaran di tangan Anda. Sebagai pemimpin kompetisi, Qiu Tian tentu saja tidak bisa mundur. Dia sangat ingin memberi pelajaran pada Lai Zhangkong, tapi Lai Zhangkong tidak menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Sudah kubilang, kamu tidak layak atas tindakanku. Lai Zhangkong menjadi sedikit tidak sabar, melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu bersikeras untuk mati, saya akan membantumu. Saat dia mengatakan itu, Hunting Ground mengarahkan jarinya, ruang itu meledak, dan sesosok tubuh jatuh darinya. Itu adalah seorang pria muda, mengenakan pakaian linen kasar, dengan mata tajam, tetapi wajahnya penuh bekas angin dan embun beku. Pria ini memiliki aura yang tenang, dan kekuatannya juga tak terduga. Anu, jenius nomor satu di wilayah bintang biru terang yang memecahkan masalah ini untukku. Perintah Lai Zhangkong kepada pemuda bernama Anu yang terjatuh. Anu itu tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju ring selangkah demi selangkah di bawah tatapan semua orang. Semua orang menyaksikan ini dengan penuh perhatian, telapak tangan mereka berkeringat karena gugup. Qiu Tian merasa sangat terhina karena Lai Changkong secara acak mengirim seorang budak untuk bertarung dengannya. Berburu Zhangkong kan? Hari ini saya akan mengajari Anda cara menjadi orang baik dan membiarkan Anda melihat kekuatan metode rahasia Dewa Abadi. Qiu Tian sangat marah dan langsung mengambil tindakan. Cahaya ilahi menyala, dan Qiu Tian langsung menggunakan seni ilahi bintang untuk menarik kekuatan bintang di langit. Bintang-bintang di langit berputar dengan cepat, dan cahaya bintang di langit menembus ruang dan waktu yang luas dan menyatu padanya. Pada saat ini, Qiu Tian adalah suci dan tak terkalahkan. Teknik rahasia Dewa Bintang adalah metode rahasia Guru Abadi yang sebenarnya, dan merupakan keterampilan unik yang diciptakan oleh Guru Abadi di wilayah bintang biru cerah. Kekuatannya tak tertandingi,
cahaya bintang hampir tak ada habisnya, dan semuanya diledakkan di bawah kendali Qiu Tian. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, dan terlihat bahwa Qiu Tian benar-benar marah. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepat dan cara terkuat untuk membunuh Anu ini secara langsung dengan serangan yang menggelegar, dan menamparkan wajah Lai Changkong dengan keras. Namun, bahkan di bawah serangan badai dahsyat yang mengejutkan semua orang, hampir semua biksu tidak optimis terhadap Qiu Tian. Karena Qiu Tian sedang menghadapi Kaisar Selatan. Aiden, menurutmu siapa yang akan menang? Luo Tianshan melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut dan tidak bisa tidak bertanya. Dia awalnya adalah putri dari keluarga Luo, dan dalam hal kualifikasi dan budidaya, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Bintang Changlan. Tetapi ketika dia datang ke kota kekaisaran pusat di pusat dunia yang luas ini, dia menyadari bahwa penglihatannya terlalu kecil. Ini benar-benar kumpulan talenta, dan pantas menjadi pusat dunia. Menurutku, tahanan itu mungkin tidak bisa mengalahkan Anu itu. Aiden menilai. Benar-benar. Luo Tianshan merasa sangat terkejut. Qiu Tian sudah cukup kuat, setidaknya orang terkuat yang pernah dia lihat di dunia manusia. Jika Qiu Tian bahkan bukan tandingan Anu, lalu seberapa kuat Lai Zhangkong? Aku khawatir Kaisar Nan ini benar-benar tidak sederhana. Aiden diam-diam mengamati Lai Changkong dari dekat. Kekuatan orang ini agak tidak terbayangkan. Saya khawatir bahkan jika saya berada di alam abadi sejati, saya tidak akan bisa melawannya setelah pergi ke alam bintang Songtian untuk menekan kekuatannya. Yang paling mengejutkannya bukanlah ini. Menurut apa yang dia ketahui, ada beberapa orang dengan kekuatan yang sama seperti Lai Changkong di seluruh kota kekaisaran pusat. Meskipun Lai Changkong adalah Kaisar Selatan, dia bukanlah yang terkuat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kota pusat kekaisaran di dunia ini. Benar saja, seperti yang diharapkan Aiden. Qiu Tian menggunakan gerakan pembunuhannya yang menggelegar, memanfaatkan kekuatan cahaya bintang yang tak terbatas untuk mencekik Anu. Mata Anu tegas, wajahnya tenang, niat membunuh muncul dari tubuhnya, dan aura misterius muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan bintang di langit bergoyang, semuanya menimpa Anu. Anu mundur beberapa langkah, lalu berdiri di sana tanpa cedera. Segera setelah itu, Anu langsung meninju Qiu Tian. Pukulan ini kelihatannya biasa saja, namun nyatanya, skill dan kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Ia telah mencapai kondisi kembali ke alam tanpa skill dan skill. Bab 1772, Proyeksi Dewa Abadi. Pukulan Anu yang tampaknya sederhana menembus segalanya. Itu adalah pedang yang berat tanpa ujung yang tajam. Sebuah pukulan sederhana menghilangkan lapisan cahaya bintang, dan langsung mengenai Qiu Tian di bawah tatapan tidak percaya dari Qiu Tian dan orang lain. Pupil mata Qiu Tian membesar, rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Saat itu, ia merasa terjebak oleh hukum ruang angkasa. Pukulan ini merupakan pukulan fatal yang tidak bisa dihindari atau diterima dengan paksa. Tidak. Mustahil. Qiu Tian menengadah ke langit dan berteriak, bagaimana mungkin seorang biksu di alam manusia bisa menyentuh kekuatan hukum luar angkasa seperti itu? Qiu Tian tidak percaya bahwa bahkan dia, yang berada di puncak alam manusia, tidak dapat melakukannya, jadi bagaimana orang lain bisa melakukannya? Ledakan. Terdengar suara keras, bintang-bintang pecah, dan pukulan Anuna menembus segalanya, membuat Qiu Tian terbang keluar. Sebuah lubang darah besar tertinggal di dada Qiu Tian, semua organ dalam tubuhnya hancur, jiwanya juga terguncang, dan cahaya jiwanya dengan cepat meredup. Situasi ini sangat mengejutkan. Pukulan sederhana Anu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jiwa Qiu Tian mengalami pukulan telak. Jenius nomor 1 di wilayah bintang biru cerah dan garis keturunan Dewa Abadi kini dalam bahaya terekspos. Terjadi keributan di antara penonton, dan banyak biksu mulai berteriak dan berdiskusi. Para biksu dari alam bintang biru terang yang berkumpul, terutama murid dari Sekte Chang Yue, sangat cemas saat ini. Namun karena aturan, mereka tidak bisa pergi ke ring untuk membantu. Tapi Qiu Tianai adalah jenius paling menonjol dalam sejarah seluruh wilayah bintang biru terang, dan dia juga merupakan harapan seluruh wilayah. Dia adalah makhluk yang paling mungkin menjadi Dewa Abadi kedua, tapi tanpa diduga dia akan mati lebih awal. Para biksu di wilayah bintang biru terang sedang mendidih dan hanya bisa menyaksikan semua ini. Qiu Tian meraung lagi dan lagi, terus-menerus menarik kekuatan bintang di langit untuk memperbaiki jiwa yang hancur, tetapi efeknya sangat kecil. Dia tidak mau menyerah. Dia tidak menyangka bahwa dia, yang tampil begitu menonjol, akan meninggalkan tempat kejadian begitu cepat. Dia merasakan segala macam keengganan dan segala macam kebencian di dalam hatinya. Qiu Tian berteriak dengan liar, menatap Anu yang tanpa ekspresi, dan kemudian melihat Nandi Lai Changkong yang acuh tak acuh di antara penonton. Mengapa? Sayang sekali, orang ini tidak lemah sama sekali, kekuatannya sungguh luar biasa. Tidak ada yang perlu disesali. Selama berabad-abad, ada begitu banyak orang yang disebut jenius dari bidang bintang lain dan dunia besar lainnya. Tidak peduli seberapa terkenalnya penampilan mereka, akhir cerita mereka akan suram. Ini hanyalah reinkarnasi sejarah, masa lalu terulang kembali. Kaisar Selatan layak menyandang nama Kaisar Selatan.
Budak manapun di bawahnya benar-benar dapat membunuh jenius nomor satu di wilayah bintang lain dengan satu pukulan. Banyak biksu yang hadir tidak merasa terlalu menyesal. Bagaimanapun, mereka pernah mengalami situasi seperti ini setiap 100 tahun sekali. Tuan muda, anggota Sekte Changyue dari wilayah bintang biru cerah akhirnya tidak tahan lagi. Qiu Tian telah mencapai akhir kekuatannya, dan cahaya jiwa di tubuhnya memudar dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia hanya selangkah lagi dari kehancuran fisik dan mental. Saat mereka berbicara, beberapa tetua dari Sekte Changyue mau tidak mau bergegas kering untuk menyelamatkan Qiu Tian. Qiu Tian tidak boleh membuat kesalahan apapun. Hidup dan mati Qiu Tian terkait dengan masa depan seluruh wilayah bintang biru cerah, dan juga terkait dengan rencana 10.000 tahun Sekte Changyue untuk benar-benar menjadi kekuatan yang terkenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, murid Sekte Changyue mengabaikan aturan dan bergegas kering untuk menyelamatkan Qiu Tian. Berhenti. Pada saat ini, 4 tetua penegak hukum dari luar kota, yang telah menonton dengan acuh tak acuh tanpa melakukan gerakan apapun, berbicara pada saat yang bersamaan. Kemudian 4 pemikiran spiritual yang kuat menyapu dan menjepit semua murid Sekte Changyue di tempat. Sejak kota Kekaisaran Pusat mengadakan pertarungan naga harimau dan arena kegelapan, tak terhitung banyaknya jenius yang dikuburkan di sini setiap saat, namun orang-orang yang benar-benar tak terkalahkan juga telah dihasilkan. Tidak pernah melihat orang meminta bantuan di tengah jalan. Kalian berasal dari wilayah bintang biru cerah. Jika kalian tidak mampu untuk kalah, kalian tidak harus berpartisipasi. Karena kalian telah berpartisipasi, kalian dapat hidup atau mati sesuai dengan takdir kalian. Kamu harus segera mundur, kalau tidak aku akan dibunuh tanpa ampun. Keempat tetua itu sangat kuat dan suara mereka dingin dan kejam. Sebagai tetua sah di luar kota, mereka tidak mementingkan diri sendiri dan dikenal membela peraturan. 4 tetua, Qiu Tian adalah satu-satunya keturunan abadi dari Sekte Changyue kami di wilayah bintang biru terang. Bisakah Anda memberikan wajah kepada Sekte Changyue kami dan biarkan saya membawa Qiu Tian pergi? Seorang tetua dari Sekte Changyue memohon. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah, dan Sekte Changyue juga memiliki makhluk abadi sejati yang bertanggung jawab. Namun kota Kekaisaran Pusat adalah pusat dunia, tempat semua jenius dari seluruh langit dan alam serta alam semesta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Keabadian sejati akan ditekan ketika mereka datang ke kota ini dan tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Terlebih lagi, ada rumor bahwa ada makhluk abadi di kota Kekaisaran Pusat, dan itu adalah tangan kaisar abadi yang legendaris. Mendengus. Seorang tetua penegak hukum mendengus dingin, berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi, kalau tidak kami akan membunuhmu tanpa ampun. Hehe. Para biksu dari alam bintang biru terang benar-benar tidak tahu malu. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, jangan berpartisipasi. Ya, kamu bahkan tidak tahu apa itu Central Imperial City, dan kamu ingin melanggar peraturan. Jika kamu membuat marah orang-orang super berkuasa di dalam dan luar kota, seluruh wilayah bintang biru cerah akan menderita. Menurutku, keempat tetua penegak hukum sudah cukup memberikan wajah pada Sekte Changyue. Jika pihak lain masih tidak tahu bagaimana maju atau mundur, masalah ini pasti tidak akan terselesaikan. Di bawah arena, banyak biksu mulai berbicara. Mirip dengan situasi saat ini, hal itu terjadi di setiap pertarungan naga harimau, dan bahkan di arena gelap yang lebih kejam selanjutnya. Banyak pemuda jenius dari alam besar dan alam bintang lainnya yang diberi harapan tinggi bahkan membawa harapan alam semesta berjuang menuju arena gelap dengan penampilan yang tak terkalahkan, dan akhirnya mati secara tragis. Para jenius tergolong sering menyesali tindakan awal yang terjadi. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Seorang jenius sejati berani menghadapi semua tantangan dan memiliki hati Tao yang tak terkalahkan. Orang kuat tidak takut gagal, apalagi bahaya. 4 tetua, tolong beri wajah pada sekte saya, Dewa Abadi Janji. Seorang tetua dari Sekte Changyue benar-benar tidak punya pilihan selain melaksanakan Dewa Abadi Janji yang lahir di wilayah bintang biru cerah. Kemudian, tetua itu melambaikan tangannya dan mengambil tanda. Jejak itu mekar dengan cahaya peri yang tak terukur, membubung langsung ke langit, memancarkan aura yang megah dan agung. Itu adalah tanda sebenarnya dari Dewa Abadi, dan itu berisi pancaran kekuatan Dewa Abadi, yang sangat menakutkan. Begitu nafas Dewa Abadi keluar, semua bintang di langit dan seluruh dunia bergetar. Tuhan yang abadi sudah berada di atas segala langit dan segala cara, dan hampir abadi. Keempat tetua penegak hukum merasa sedikit malu untuk sementara waktu, meskipun mereka bekerja untuk Central Imperial City. Namun Dewa Abadi dan yang lainnya tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah, apalagi siapapun dan menghujat. Anda harus tahu bahwa ketika Anda mencapai alam Dewa Abadi, bahkan jika Anda dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan alam semesta yang tak ada habisnya, selama Anda menyebut namanya, proyeksi Dharma akan muncul. Hanya ada sedikit makhluk abadi di seluruh dunia. Kekuatan dan kekuatan magis dari Dewa Abadi tidak dapat dibayangkan bahkan oleh makhluk abadi sejati. 4 tetua, Qiu Tian baru saja keluar dari pengasingan selama ratusan tahun.
Mereka tidak mengetahui kedalamannya dan telah membawa masalah yang tidak perlu kepadamu, tetapi darah Dewa Abadi Janji mengalir di tubuh Qiu Tian. Dia adalah pewaris sebenarnya dari Tuan Abadi Janji. Jika tubuh dan jiwanya dibiarkan dihancurkan, Tuan Abadi Janji akan marah pada saat itu, dan saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bab 1773, Tuan Abadi Janji. Apakah kamu mengancam kami? Seorang penatua penegak hukum sedikit tidak senang. Mereka sendiri tidak lemah. Meskipun mereka belum menjadi abadi, mereka telah melampaui makhluk abadi. Selain itu, dengan seluruh Central Imperial City di belakang mereka, mereka tidak takut akan ancaman. Hanya saja keagungan Dewa Abadi secara alami harus dipertimbangkan, tetapi ketika tetua dari Sekte Chang Yue mengatakan ini, salah satu tetua benar-benar marah. Ada lebih dari satu Dewa Abadi di seluruh langit dan dunia, Dewa Abadi Janji. Sejak berdirinya kota Kekaisaran Pusat, peraturan tidak bisa dilanggar. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tetua dari Sekte Chang Yue benar-benar cemas, Qiu Tian hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa. Jika dia tidak membawanya pergi, dia akan benar-benar jatuh. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu terus berbicara yang tidak masuk akal, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang penatua penegak hukum memarahi tanpa pamrih. Oke. Murid dari Sekte Chang Yue mengertakkan gigi, dipenuhi amarah dan niat membunuh, tapi akhirnya menahan diri. Dari segi kekuatan, mereka sama sekali bukan tandingan keempat tetua penegak hukum ini. Bertindak gegabah niscaya akan mengakibatkan kematian. Bagus sekali, kamu sedang membentuk hubungan karma dengan makhluk abadi, dan kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Tetua Sekte Chang Yue meletakkan kata-kata kasarnya dan menegur dengan marah. Kembalilah ke bidang bintang biru cerahmu dan berhenti bicara omong kosong di sini. Keempat tetua penegak hukum juga tidak ambigu. Mereka berteriak dengan marah, seperti guntur, menyebabkan semua biksu dari Sekte Chang Yue menerima tamparan di kepala terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Bantu aku. Pada saat ini, hati Tao Qiu Tian benar-benar hancur di atas ring. Hati yang tak terkalahkan telah runtuh. Menghadapi ancaman kematian, hati Qiu Tian Dao benar-benar hilang dan mulai meminta bantuan. Tuan muda. Meskipun para tetua dari Sekte Chang Yue sangat cemas, mereka tidak punya pilihan. Tanda Dewa Abadi telah dikeluarkan, tetapi keempat tetua penegak hukum masih menolak untuk menyerah. Central Imperial City, kalian berempat orang tua pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Tuan muda. Tapi semuanya sudah terlambat. Anu di atas ring tidak melanjutkan tindakannya. Hanya dengan satu pukulan, keturunan arogan dari Dewa Abadi dan jenius pertama dari wilayah bintang biru cerah, Qian Tianzhen, hancur total baik jiwa maupun raganya. Gulungan. Keempat tetua penegak hukum bukannya tanpa ampun, mereka melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan empat kekuatan kuat yang tak tertahankan langsung menerbangkan semua orang di Sekte Chang Yue. Lebih baik bagi keempat tetua untuk menunjukkan belas kasihan, jika tidak, semua orang di Sekte Chang Yue akan terkejut sampai mati. Setelah bangkit dari tanah, para tetua Sekte Chang Yue semuanya berwajah pucat, dengan kebencian muncul di mata mereka. Tuan muda Qiu Tian meninggal secara tragis di depan mereka hari ini, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Ujian pertarungan naga harimau terus dimulai. Seorang tetua penegak hukum memandang Anu, yang sejak awal tidak memiliki ekspresi di mimbar, dan berkata dengan lantang, orang ini sekarang adalah penantang baru. Para biksu dari semua domain besar dan alam besar dapat naik ke panggung untuk menantang. Tetapi sekarang, banyak beku yang ragu-ragu. Kekuatan Qiu Tian bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun, sebagai keturunan dari guru abadi, kekuatannya sangat mencengangkan, dan dia juga mempraktikkan metode rahasia guru abadi. Jika orang lain dengan gegabah memasuki ring lagi, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Warisan guru abadi dan jalur dalam kota tentu saja menarik, tetapi dibandingkan dengan kehidupan lebih berharga. Namun, saat para pahlawan sedang berdiskusi dan ragu-ragu, tiba-tiba angin biru dan awan di kota kekaisaran berubah warna, dan terjadilah kilat dan guntur. Seolah alam semesta hendak ditembus, berbagai fenomena menakutkan dan aneh muncul tanpa peringatan. Sebuah lubang besar sepertinya terkoyak di langit biru, dan aura kekacauan keluar dengan keluhan. Potongan-potongan bidang bintang runtuh satu demi satu, dan seluruh langit menjulang dan meratap. Sebuah mata besar muncul dari udara tipis, seperti mata Tuhan, berpatroli di langit dan dunia, menghadap perubahan zaman yang sangat besar. Mata raksasa itu kejam, dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, menatap lurus ke arah kota kekaisaran yang besar. Meskipun kota kekaisaran sangat luas dan tidak terbatas, sebanding dengan wilayah bintang, kota itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan mata raksasa yang menakutkan ini. Hahaha. Kamu membunuh pewaris Dewa Abadi, dan Dewa Abadi menjadi marah. Coba saya lihat apa yang dapat kamu lakukan untuk melawan. Murid Sekte Chang Yue sangat gembira saat mereka melihat mata raksasa di langit, dan mereka semua berlutut di tanah dan berlutut untuk beribadah. Ya, mata raksasa yang tiba-tiba muncul tak lain adalah Wuji Immortal. Tubuh dan jiwa Qiu Tian dihancurkan.
Sebagai pewaris Dewa Abadi Wuji, meskipun tubuh aslinya berada di tempat yang tidak diketahui, terpisah dari kota kekaisaran pusat entah berapa abad dan alam semesta, masih terasa koneksi di hatinya dan melemparkan proyeksi dharmanya. Untuk sesaat, meskipun kota kekaisaran dilindungi oleh formasi khusus, makhluk yang tak terhitung jumlahnya masih merasakan jiwa mereka gemetar. Di bawah mata raksasa Dewa Abadi Janji, kehidupan masa lalu dan masa kini, masa lalu dan masa depan setiap orang dapat dilihat secara sekilas, dan tidak ada lagi rahasia apapun. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Dewa Abadi, dia berada di atas segala langit dan segala cara. Melihatnya saja sudah membuat langit tak tertahankan dan membuat semua makhluk hidup merasa tidak nyaman. Aiden di antara kerumunan juga sedikit terharu. Di kehidupan sebelumnya, dia juga merupakan Haotian immortal tertinggi. Namun ingatan akan kehidupan sebelumnya telah banyak memudar, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang dengan sengaja memutus segala sesuatu tentang dirinya di surga. Pada saat ini, merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari Dewa Abadi Janji, saya sangat terkejut. Itu terlalu menakutkan. Tuhan yang abadi adalah Tuhan yang abadi. Bahkan alam semesta tidak dapat menanggung satu proyeksi pun. Kaki keempat tetua penegak hukum tidak bisa menahan gemetar saat ini. Di bawah kekuatan Dewa Abadi, mereka tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Namun mereka sangat yakin dalam hati bahwa kota kekaisaran pusat juga memiliki keberadaan yang tak terlukiskan. Mereka hanya menegakkan hukum secara tidak memihak dan melindungi aturan kota kekaisaran pusat. Jika mereka dibunuh oleh Dewa Abadi karena hal ini, itu tidak bisa dibenarkan. Benar saja, meski mata raksasa di langit tak berujung itu marah, mereka tidak datang untuk menghukumnya. Dalam sekejap, mata itu menghilang begitu saja, dan dunia kembali normal kembali. Punggung semua makhluk hidup basah oleh keringat. Baru pada saat itulah mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan dan perasaan selamat dari bencana. Telapak tangan Dewa Luofu penuh dengan keringat saat ini, memegang erat Aiden, dan menghela nafas, terlalu menakutkan, apakah ini kekuatan yang abadi? Baru saja aku merasa keberadaanku seakan kehilangan makna yang sebenarnya. Aiden mengangguk dan berkata dengan tenang, mungkin, Dewa Abadi telah melampaui seluruh langit dan segala cara, tetapi penggunaan kekuatan hukum yang sebenarnya berada di luar imajinasi logika dan di luar imajinasi. Lalu menurut apa yang dikatakan orang-orang dari Sekte Changyue, Qiyu Tian adalah pewaris Dewa Abadi Janji. Mengapa Dewa Abadi Janji tidak menghukum para tetua penegak hukum di kota kekaisaran pusat ketika dia sudah mewujudkan proyeksinya? Luo Fusen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aiden berpikir sejenak, menatap ke langit tak berujung dan berkata, mungkin ada orang-orang berkuasa di Central Imperial City. Terlebih lagi, saya merasa keempat tetua tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini, dan mereka bersedia mengakui kekalahan. Jika Dewa Abadi Janji menghukum mereka karena ini, tidak ada cara untuk membenarkannya. Bab 1774, Anu. Proyeksi Dewa Abadi Janji benar-benar mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran pusat, tetapi dalam waktu singkat, mata raksasa Dewa Abadi Janji menghilang. Dunia telah kembali normal, dan ujian pertarungan naga harimau masih berlangsung. Qiyu Tian meninggal secara tragis, dan Anu, budak Nandi Lai Changkong, menjadi penantang baru. Anu tampak membisu, tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan ekspresi apapun dari awal hingga akhir. Dia hanya berdiri di sana, tak bergerak, memandang ke kejauhan, tidak tahu harus memikirkan apa lagi. Baru saja, Anu menghancurkan jiwa Qiyu Tian dengan pukulan sederhana dan menghancurkan seni bintang rahasia guru abadi. Kegagalan dalam tantangan di atas panggung adalah hal biasa, tetapi jika Anda kehilangan nyawa karenanya, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Anu tidak berbicara. Dia berdiri di atas panggung seperti pilar, diam-diam, mengabaikan diskusi para biksu dari semua alam besar. Sebaliknya, Nandi Lai Changkong melangkah maju lagi saat ini dan berkata dengan suara dingin, saya sangat kecewa dengan ujian pertarungan harimau naga tahun ini. Mereka semua adalah orang-orang yang rakus hidup dan takut mati. Don, apakah mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk memasuki ring? Anu hanyalah salah satu budakku. Jika kamu tidak bisa mengalahkan budakku, kamu bisa kembali secepat kamu datang. Jangan mencemari udara kota kekaisaran, Anda tidak layak datang ke kota kekaisaran pusat kami. Kata-kata Lai Zhangkong bahkan lebih arogan dan berlebihan dibandingkan kata-kata Qiyu Tian sebelumnya. Namun bedanya Lai Changkong sendiri adalah seorang jenius di pusat kota Central Imperial City. Dia menyebut dirinya Kaisar Selatan, jadi bisa dibayangkan betapa sombongnya dia. Berbeda dengan Qiyu, Lai Changkong memang memiliki kesombongan. Ada rumor bahwa dia pernah menerima pukulan dari makhluk abadi dengan tangan kosong di bidang bintang dan tidak mati. Oleh karena itu, tidak diketahui seberapa kuat kekuatan tempur Lai Zhangkong. Selalu ada 5 orang jenius di pusat kota-kota kekaisaran pusat, Kaisar Selatan Lai Changkong, Raja Utara Feng Changqing, Orang Suci Timur Qin Zhan, dan Dewa Barat Li Xiaoxiao. Keempat orang ini adalah penduduk asli terkenal di pusat kota. Mereka dilahirkan dengan penglihatan dari langit. Mereka disukai oleh surga. Tentu saja,
Hal yang paling menakutkan adalah ada putra seorang kaisar di pusat kota, putra kaisar abadi yang sebenarnya, keberadaan yang menakutkan dengan darah kaisar mengalir di tubuhnya. Pria ini begitu kuat sehingga bahkan keempat tetua di luar kota pun terkesan olehnya. Namun, putra kaisar ini sangat misterius dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Tidak ada yang menyangka pertarungan naga harimau di luar kota akan menarik Nandi Lai Cangkong dari dalam kota. Kalian pasti tahu kalau para biksu di dalam kota selalu meremehkan luar kota, bahkan menganggapnya memalukan untuk tinggal di kota kekaisaran pusat bersama para biksu dari luar kota. Tidak ada yang tahu apa tindakan Nandi dan apa tujuannya. Dihadapkan pada teguran dan hinaan Lai Cangkong, banyak orang jenius dari seluruh dunia menelan amarahnya dan tidak berani berbicara. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi orang pertama, apalagi Kitian kedua. Keempat tetua penegak hukum juga memiliki beberapa keraguan. Dalam setiap pertarungan naga harimau di masa lalu, para jenius terbaik di pusat kota ini biasanya hanya muncul di duel gelap terakhir. Kali ini, dalam kota Nandi Lai Cangkong muncul begitu cepat. Dan dia sendiri tidak mengambil tindakan, tetapi mengirimkan pelayannya sendiri. Bukankah ini berarti Raja Utara akan dianugerahi gelar Changqing, orang suci Timur Qinzhan, dan peri barat Li Xiaoxiao juga akan segera muncul. Adapun putra kaisar misterius, dia tidak pernah muncul bahkan di setiap duel gelap. Apa menurutmu hanya ada kota kekaisaran pusat di seluruh dunia? Seorang biksu muda dari alam lain tidak bisa menahan nafasnya, jadi dia berteriak dan bergegas menuju ring. Saudaraku, tolong beri pencerahan padaku. Biksu muda itu sangat sopan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Anu dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Cahaya ilahi yang terang membubung ke langit, berubah menjadi pedang tajam, dan menebas ke arah Anu. Anu itu sepertinya tidak memiliki emosi, seperti mesin yang dingin, bahkan tanpa ekspresi paling dasar sekalipun. Menghadapi pedang luar biasa yang menyapu, Anu tidak bergerak sedikit pun. Biarkan pedang tajam yang dapat mengobrak-abrik ruang menebas tubuhnya satu demi satu. Anu tidak bergerak. Pedang tajam itu membuat lubang di sekujur tubuhnya. Darah tumpah darinya, dan tulang putih yang suram bisa terlihat lebih dalam. Adegan ini membuat banyak biksu yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin. Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Anu. Menghadapi serangan mengerikan lawan, dia tidak menghindar atau merespon. Dia hanya berdiri di sana seperti pilar batu. Namun hal ini menunjukkan betapa kuatnya Anu meski tak bergerak, namun tubuhnya hanya terkoyak dan jiwanya tidak terluka. Aku memerintahkanmu untuk membunuh semua penantang satu demi satu tanpa membuat kesalahan apapun. Di antara penonton, Lai Zangkong tampak sangat tidak puas dengan penampilan Anu dan berteriak keras. Anu masih tidak merespon, namun tangannya mulai melakukan beberapa gerakan. Itu masih sesederhana itu, sebuah pukulan sederhana. Pukulan ini berlalu dan menjadi satu-satunya di atas ring. Pukulan biasa ini lebih baik dari 1000 teknik, dan kecepatannya mencapai batas tubuh manusia. Pedang tajam yang jatuh lapis demi lapis hancur, dan kemudian langsung mengenai biksu itu dengan kekuatan yang tidak berkurang. Biksu itu juga tidak percaya. Saat dia hendak menghindar, dia menemukan bahwa pukulan Anu tidak dapat dihindari sama sekali, kecuali untuk menahannya dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Akhir dari biksu itu persis sama dengan Qiu Tian sebelumnya. Perisai pelindung di sekujur tubuhnya hancur, lubang darah besar dilubangi di dadanya, dan jiwanya hancur total. Biksu itu tampak ngeri, berteriak, dan berusaha keras untuk memperbaiki jiwa yang hancur, tetapi dalam sekejap tidak ada gerakan lagi, dan dia berubah menjadi mayat yang dingin. Terlalu berlebihan untuk menindas seseorang, dan akan terlalu kejam untuk menyerang. Jenius lain dari alam bintang lain melompat maju dan bergegas menuju ring. Saudara-saudara terlalu kejam, menghancurkan jiwa orang lain di setiap kesempatan. Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik, jadi mengapa melakukan ini? Beku itu benar dan menegur dengan marah. Namun Anu masih tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan ekspresi apapun. Namun, Aiden di antara kerumunan saat ini memperhatikan bahwa Anu secara tidak sengaja melirik Lai Zangkong di bawah ring. Saya sangat marah. Melihat Anu tidak memperhatikannya, biksu itu sangat marah sehingga dia langsung menyerang Anu. Gerakan Anu sederhana dan bersahaja, dia hanya mengangkat tangan dan meninju untuk membunuhnya. Rahasia utama langit dan bumi sepertinya tersembunyi dalam pukulan ini. Dengan satu pukulan, semua serangan mewah hancur. Mulut biksu itu terbuka lebar, dan dia tidak percaya bagaimana dia melatih pukulan ini. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan baik. Lai Zangkong menunjukkan persetujuannya saat melihat Anu membunuh 3 orang dengan satu pukulan berturut-turut. Anu tidak bergerak. Dia berdiri di atas ring dengan angin kencang bertiup. Saat ini, Anu seperti dewa kematian, berdiri di sana tidak ada yang berani menantangnya. Orang ini sangat aneh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau mengungkapkan ekspresi apapun sejak dia naik ke panggung. Bagaimana bisa ada orang yang begitu aneh di dunia ini? Luo Tianxian berkata dengan rasa ingin tahu. Aiden mengangguk dan berkata, saya khawatir orang ini di luar imajinasi. Menurut pendapat saya, kekuatannya mungkin tidak sekuat Kaisar Nan yang misterius.
Lalu kenapa kamu masih harus menuruti perintah Kaisar Nan? Dewa Luofu berkata dengan bingung. Aiden ragu-ragu. Dia melihat meskipun Anu dingin dan kejam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan ekspresi apapun. Namun, setelah mengamati dengan mata gunturnya, dia melihat bahwa pria ini penuh dengan kebenaran dan sepertinya tidak kejam dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, hanya ada satu penjelasan, yaitu bahwa orang ini pasti memiliki sesuatu yang telah dipahami oleh Kaisar Nan. Bab 1775, Perubahan. Anu masih berdiri tegak dan tak bergerak di atas panggung, menghadapi para jenius dari seluruh dunia, tanpa ekspresi dan diam. Sepertinya ujian pertarungan naga harimau tahun ini benar-benar mengecewakan. Lai Zhangkong terus berteriak keras. Meski suaranya kasar, tidak ada yang berani membantah. Ada orang-orang kuat satu demi satu yang tidak tahan untuk naik ke atas panggung, mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan dari budaknya, apalagi Lai Zhangkong sendiri. Jika tidak ada yang berani naik ke atas panggung, di antara kita, tidak perlu mengadakan pertarungan naga harimau ini. Kita cukup mengadakan duel gelap di dalam kotaku. Lai Zhangkong berkata dengan keras. Dia adalah biksu asli di dalam kota dan selalu memandang rendah biksu manapun di luar kota. Alasan utama kemunculannya yang menonjol dan memerintahkan budaknya berperilaku seperti ini adalah untuk menyerang luar kota. Keempat tetua penegak hukum di luar kota juga merasa kehilangan muka. Jika aturan mengizinkan, mereka mungkin sudah lama turun ke lapangan. Oh, sungguh nada yang keras. Pada saat ini, suara tumpul terdengar seperti guntur. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat seorang biksu muda keluar dari udara. Orang ini sangat kuat dan auranya menakjubkan. Kemanapun dia lewat, seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur dan kilat. Lai Zhangkong, apa menurutmu tidak ada seorang pun di luar kotaku? Pengunjung itu berteriak keras dan datang untuk menghadapi Lai Zhangkong gayung bersambut. Lai Zhangkong mengambil waktu sejenak, menatap orang ini, dan berkata, "Hei, menurutku siapa kaisar ini?" Ternyata dia adalah bermacam-macam ikan dari luar kota, menyebut dirinya Raja Guntur dan Petir. Oh, orang yang datang tidak lain adalah jenius muda terkenal dari luar kota, Raja Guntur dan Petir. Dia memiliki bakat yang tidak biasa, dia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan guntur dan kilat, dan dia ahli dalam teknik guntur dan kilat. Dia adalah salah satu personel inti di luar kota. Ini jauh lebih baik daripada beberapa orang tak tahu malu yang menyebut diri mereka Kaisar Selatan. Lai Zhangkong tersenyum tetapi memandang Raja Petir dan berkata, kamu belum layak melawanku. Hanya ketika kamu melewati level budakku kamu akan memenuhi syarat untuk melawanku. Sambil mengatakan itu, Lai Zhangkong melirik ke arah Anu yang berdiri di atas panggung tanpa ada gerakan apapun. Raja Guntur dan Petir sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kota luar dan kota dalam selalu berselisih satu sama lain. Baik itu memperebutkan sumber daya, bakat, atau sistem pelatihan, kota luar jauh lebih rendah daripada kota dalam. Sebagai seorang jenius yang terkenal di pusat kota, Lai Zhangkong memang luar biasa saktinya. Meski ingin melawan Lai Zhangkong secara langsung, namun sesuai aturan kompetisi, ia memang harus menjadi juara satu demi satu. Lai Zhangkong, dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan guntur dan kilat dari bawah hingga matahari, sehingga Anda dan katak dalam kota lainnya dapat membuka mata mereka. Raja Thunderbolt berteriak dan bergegas menuju ring. Lai Zhangkong mencibir dan menatap Anu dengan sedikit peringatan. Hanya ada sedikit gerakan Anu di atas ring, seolah-olah dia belum melihat Raja Petir dan Petir. Melihat kamu berpakaian seperti ini, kamu mungkin bukan penduduk asli dalam kota. Kamu sangat pandai dalam berkultivasi. Mengapa kamu harus menderita di bawah katak di dalam kota? Mengapa tidak bergabung dengan saya di luar kota? Anda pasti akan mendapat tempat di posisi penatua di masa depan. Raja Petir dan Petir memandang Anu. Sebelum dia muncul, dia dikejutkan oleh kekuatan Anu. Alasan mengapa dia muncul begitu awal adalah karena dia tidak punya pilihan. Jika Lai Zhangkong dibiarkan memamerkan kekuatannya, seluruh bagian luar kota akan dipermalukan. Oleh karena itu, dia dengan tegas muncul bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi wajah biksu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh luar kota. Jika kamu bersedia menceburkan diri ke luar kota, aku akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu bersikeras melakukan ini, tidak akan ada seorang pun yang hidup di bawah kuasa guntur dan kilat. Raja Guntur dan Petir berteriak dengan nada yang agak mengancam. Namun Anu tetap tidak melakukan gerakan apapun, memandang Raja Petir dan Petir dengan tenang. Raja Petir dan Petir merasa terhina. Dia adalah sosok terkenal di luar kota, dan dia percaya bahwa kekuatan dan statusnya tidak kalah dengan para jenius di dalam kota. Kali ini dia mencoba membujuk Anu dengan baik di depan umum, namun pihak lain malah tidak merespon sama sekali. Itu bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan. Karena itu, Raja Petir dan Petir langsung mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan bergerak, celah terbuka di angkasa, dan guntur serta kilat keluar dari sana.
Guntur dan kilat terjalin dan berputar menjadi ular, berderak dan memancarkan aura kehancuran. Guntur dan kilat tebal di mulut mangkuk menghantam Anu tanpa peringatan apapun. Kekuatan guntur dan kilat tersebut tidak boleh dianggap remeh. Dilihat dari kekuatan yang memancar darinya, itu cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Kekuatan petir yang begitu besar, ganas, dan mendominasi menyambar Anu, namun Anu tetap sangat tenang. Saat dia bergerak, itu masih berupa pukulan sederhana. Ketika pukulan itu keluar, langit dan bumi hancur dalam sekejap, garis-garis jalan muncul secara samar-samar, dan pemandangan penciptaan dunia muncul. Serangkaian penglihatan mengejutkan muncul di bawah pukulan sederhana Anu. Guntur dan kilat yang mengerikan terjerat dan jatuh, namun gagal melukainya sama sekali. Tentu saja, Raja Petir dan Petir layak menjadi seorang jenius yang terkenal di luar kota. Dia tidak terbunuh oleh pukulan Anu seperti Qiu Tian dan lainnya. Dia masih berhasil bertahan dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun Raja Petir dan Petir masih terkejut. Sebelum naik ke panggung, ia mengamati Anu berkali-kali. Saya sudah membangkitkan semangat saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih meremehkan kekuatan pukulan ini. Aku telah meremehkanmu. Kekuatan pukulan ini tidak lebih lemah dari kekuatan makhluk setingkat kita. Sayang sekali, sayang sekali. Raja Guntur dan Petir menggenggam tangannya di belakang punggung, menunjukkan ekspresi penyesalan. Sayang sekali orang jenius seperti itu akan dikuburkan di lautan Guntur dan Kilat Raja hari ini. Saat dia berbicara, Raja Guntur dan Petir mulai membentuk segel dengan tangannya. Ada guntur di 9 langit, dan sebuah galaksi langsung diledakkan oleh guntur dan kilat. Langit tiba-tiba berubah warna, angin kencang bertiup, guntur dan kilat saling terkait. Kekuatan kehancuran yang mendominasi sedang terbentuk, dan semua orang dapat merasakan kekuatannya. Ini adalah keahlian unik Raja Petir dan Petir, Badai Petir. Ini menarik guntur ilahi dari semua alam untuk menyerang tanpa pandang bulu. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari gerakan ini setelah Raja Guntur dan Petir menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, badai petir yang mengerikan terbentuk dan menjadi spektakuler. Guntur dan kilat ungu terlihat melompati seluruh kota kekaisaran, meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Sebuah lubang hitam besar menghadap ring, mengunci Anu di atas ring. 3.000 guntur. Raja Guntur dan Petir meraung, dan langit berguncang. Lubang hitam itu bergetar dengan cepat, dan semua petir diserap ke dalamnya, dan kemudian bergabung menjadi satu, dan guntur ilahi setebal tong memancar darinya. Target dari guntur ilahi adalah Anu. Anu masih tanpa ekspresi, dia hanya mengangkat kepalanya dan melirik ke lubang hitam yang menakutkan itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan meninju langit, dan pada saat yang sama, guntur dan kilat di lubang hitam langsung menyambar. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 3.000 guntur ilahi turun tanpa ada celah. Aku bertanya-tanya siapa di dunia ini yang kuat di alam manusia yang dapat menahan serangan sombong dan destruktif seperti itu. Para jenius dari semua dunia dan domain besar semuanya memandangnya ke samping, dengan mulut terbuka lebar saat mereka menyaksikan serangan luar biasa ini. Central Imperial City tetaplah Central Imperial City. Layak menjadi pusat dunia, mengumpulkan semua elit di dunia. Qiu Tian sebelumnya, Wang Teng dan Feng Yun Wuji sudah cukup untuk mendominasi bidang bintang. Tapi dibandingkan dengan Raja Guntur ini, itu tidak ada artinya. Banyak orang mulai berkeringat untuk Anu di atas panggung. 3.000 guntur ilahi turun secara berurutan. Lai Zhangkong juga sedikit mengernyit, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan ekspresi percaya diri dan arogan di wajahnya. Saat ini, Aiden di antara kerumunan hampir melompat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tanda istana surgawi yang diberikan oleh penguasa pasar gelap tiba-tiba bereaksi pada saat ini. Bersambung.